Oke, siap. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 yang berbahagia siang ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Bapak Ibu, kita bertemu lagi di ruang kolaborasi sesi 2 modul 1.1. Eh, untuk kesempatan kali ini, izinkan saya untuk share screen. Nah, Bapak Ibu, kita pada modul 1.1 ini akan membahas tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Pada modul ini, nanti kita akan belajar selama 3 jam pelajaran, ya. Eh, Nanti Bapak Ibu sebagai guru penggerak itu akan sinyalnya kayak gini ya. Ya, oke Bapak Ibu, ini untuk agenda pertemuan kita siang ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian refleksi pembelajaran modul, kemudian aktivitas sesi, lalu review aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir penutup. Nah, Bapak Ibu, untuk pembukaan kali ini saya mohon dibantu untuk berdoa, ya. Siapa yang akan memimpin doa? Tolong, Bu Wih. Halo, suara saya terdengar apa enggak sih? Apa saya terpental? Dengar, Bu. Terdengar, Ya, Bu. nggih. Iya. Saya bantu untuk doa ya, Bu. Nggih, monggo Ibu. Ya, Bapak Ibu, eh, CGP yang hebat, mari kita berdoa bersama untuk memperlancar kegiatan pada siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih kepada Bu Susmita. Eh, Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita akan ice breaking Bapak Ibu supaya kita bisa fokus ya untuk belajar. Ice breaking kita siang ini adalah kita akan bermain kata. Eh, Nanti akan saya awali 3 kata. Nanti Bapak Ibu bisa menyambung mengambil kata yang terakhir ya. Jadi setiap Bapak Ibu tinggal mencari ide untuk menyambung kata yang terakhir dengan 3 kata berikutnya. Contoh, saya belum sarapan. Nah, silakan Bu Upi lanjutkan kata sarapan dengan 3 kata yang lain. Sarapan saya nasi. Ya, silakan ditunjuk temannya yang lain. Selanjutnya Bu Nisa. Sarapan saya tadi roti bakar. Bagaimana? Apakah sudah betul? Lanjut, Bu Susmita. Sebentar, Bu Dari Nisa. dimulai Jadi dari nasi Bu Nisa. kita harus fokus ya dengan perintahnya tadi. Orang Saya fokus. menggunakan Kata Bu Nisa berarti kata yang nasi, Bu. terakhir. Nggih. Silakan Silakan Bu nasi, Nisa. Bu. Dari kata Sarapan nasi. saya nasi jagung. Nasi jagung. Semuanya nasi. Kata pertama nasi, Bu. Ya, Iya, baik nasi jagung. bisa dilanjut Oh, oleh jagung. Bu Susmita dulu, Jagung. silakan. Dari Bu Upik tadi nasi, silakan dilanjut Bu Susmita. Nanti baru Bu Wih. Silakan.
Ya. Nasi goreng enak. Silakan Bu Wi, bagaimana kelanjutannya? Enak, Bu. Terus? Enak rasanya dimakan. Iya, terima kasih. Nah, ini menunjukkan fokus atau tidak kita ya. Nah, jadi untuk ice breaking ini saya berharap Bapak Ibu CGP bisa lebih fokus untuk belajar ya. Baik Bapak Ibu, saya setelah ice breaking kita akan lanjut dengan membahas tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Calon guru penggerak ya Bapak Ibu sebagai CGP itu nanti diharapkan mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan masukan dari rekan-rekan di luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Ya, jadi nanti ada kelompok yang mempresentasikan, ada kelompok yang memberikan masukannya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kok nggak bisa jalan ya? Sebentar. Apakah saya masih ada di sana? Halo? Masih, Bu. Iya. Hmm. Ya, baik. Untuk skenario pembelajarannya, yaitu pembukaan. Tadi kita sudah lalui itu pembukaannya. Kemudian presentasi, ya. Untuk presentasi nanti masing-masing kelompok itu ada waktu 30 menit, ya. Kemudian setelah presentasi ada penguatan dan terakhir penutup. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan presentasi kelompok, ada baiknya kita buat kesepakatan belajar. Silakan Bapak Ibu cermati kesepakatan belajar yang ada di layar. Ada 6 kesepakatan belajar. Apakah perlu ditambah Bapak Ibu? Cukup, Ya. Bu. Ya, terima Bu, kasih kalau sudah cukup. cukup ya. Nanti kita akan apa ya istilahnya konsisten terhadap kesepakatan ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam menyampaikan pendapat itu harus saling menghargai, memberikan waktu kepada kelompok lain atau pendapat orang lain ya. Nah, baik. Sekarang untuk presentasi kelompok mohon diperhatikan. Nanti masing-masing kelompok itu berbagi tugas ya. Ada yang menjadi presenter, kemudian ada yang memberikan tanggapan dan penanya ini dari kelompok lain ya, kelompok lain yang memberikan pertanyaan dan nanti yang menanggapi dari kelompok yang menyampaikan presentasi. Dan jangan lupa nanti juga ada notulennya ya, notulensinya ya, penulis serta usahakan berbagi tugas yang menjawab dan memberikan tanggapan itu bisa supaya semuanya itu aktif ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti satu kelompok itu supaya aktif semua. Nah, selanjutnya untuk presentasi kelompok nanti ya, kita akan memberikan waktu masing-masing kelompok 30 menit. 15 menit untuk presentasi, kemudian 15 menit berikutnya dibagi untuk tanggapan dan pertanyaan ya. Jadi presenter hanya punya waktu separuhnya saja, 15 menit. Kemudian mohon digunakan waktu sebaik-baiknya ya untuk timekeeper. Nanti saya sendiri sebagai timekeeper yang akan mengingatkan apabila Bapak Ibu sudah melebihi waktunya. Nah, apabila ada sisa waktu, baru nanti anggota lain boleh memberikan pertanyaan berikutnya. Nah, selanjutnya
Bentar. Ya, baiklah Bapak Ibu, silakan untuk dimulai presentasinya. Mohon kelompok 1 apakah sudah siap? Atau kelompok 2 dulu, monggo dipersilahkan. Ya, pada Bu Susmita. Ya Bu, untuk kelompok 2 dulu Bu, nggak apa-apa Bu, karena Ya, kelompok 1 kayaknya belum siap kok. oke, dipersilahkan. Eh, Kelompok 2 pada Bu Nisa, mohon untuk bisa eh, membuka kegiatan sesuai dengan kesepakatan tadi. Monggo Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi, di mana yang akan mempresentasikan adalah Ibu Susmita. Kepada Ibu Susmita dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu untuk hasil tayangan dari kelompok 2. Ya, sudah Bu. Ya. Selamat siang Bapak Ibu CGP hebat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi tentang kearifan lokal daerah yang menjadi topik bahasan. Yang pertama yaitu selamatan giling pengantin Glepung di Sragi. Tradisi pengantin Glepung merupakan tradisi yang dilaksanakan di pabrik gula Sragi apabila akan melaksanakan giling tebu. Tradisi ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala sekaligus doa dan harapan agar memberikan keselamatan, kelancaran dan kemudahan agar terjadi tradisi berjalan lancar sehingga rencana target penggilingan tebu yang telah dirancang tercapai. Kemudian kekuatan konteks sosial kultural daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu 1 gotong royong, 2 religi, 3 budi pekerti, 4 tanggung jawab, 5 keakraban, dan yang keenam nasionalisme. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Di sini ada nilai moralnya yaitu selamatan giling tebu pengantin ini mencerminkan sifat-sifat kerakyatan seperti sifat kekeluargaan. Nilai religinya yaitu tujuan dari selamatan ini adalah rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai estetikanya adalah menumbuhkan kreativitas dan sarana mengekspresikan kecintaan terhadap adat istiadat kesenian. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya sebagai ini yang pertama, yang selanjutnya yaitu nilai budaya, nilai estetika, dan yang menjadi satu kesatuan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid yaitu sebagian besar kecamatan di daerah Pekalongan masih kental dengan nilai religi seperti andap kosor, sopan santun, salam sapa, dan dengan sesama di sekolah formal kami mayoritas melakukan kebiasaan baik seperti senyum, salam sapa, dan membiasakan membaca surat pendek, berdoa, membaca Asmaul Husna. Demikian paparan dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada Ibu Sus yang telah mempresentasikan, barangkali dari kelompok lain ada tanggapan, silahkan. Cukup, Bu. Iya. Cukup ya, Bu? Saya stop share screen ya, Bu.
Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Fasil. Ya, terima kasih sekali atas presentasi dari kelompok 2. Ya, eh, rupanya tadi saya menyimak bahwa untuk apa namanya budaya pengantin giling tepung ini sebetulnya juga mengandung rasa syukur juga, yaitu untuk daerah Seragi itu kalau tidak salah itu ada pabrik gulanya apa ya. Nah, ya di situ eh, sudah menunjukkan filosofi bahwa kita itu termasuk yang unsur religius ya, dan juga ada estetikanya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Bisa dilanjutkan untuk kelompok 1? Silakan. Ya, Bu. Izin saya presentasi untuk hasil diskusi kelompok 1. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Ya. Untuk diskusi kelompok kami kemarin, kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD adalah ada dolanan, ada rewang, ada tahlilan, dan ada nyadran. Untuk poin kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan, sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Kalau untuk dolanan sendiri ini kaitannya dengan kodrat anak yang suka bermain. Dengan permainan, kita bisa mengaplikasikan semboyan ing madyo maun karso. Artinya, budaya lokal dijadikan pendidik sebagai penyemangat anak dalam belajar berkompetisi. Untuk tradisi rewa, pemikiran KHD ini sesuai dengan konteks sosiokultural, yakni semboyan ing ngarso sung tulodo. Artinya, budaya rewa dapat dijadikan sebagai contoh dalam penerapan pembelajaran di sekolah yang tujuannya untuk membentuk karakter siswa seperti gotong royong, kebersamaan, kepekaan sosial, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk tradisi tahlilan, ini adalah tradisi doa bersama, misalnya saat ada orang meninggal dunia. Jadi saat ada tetangga yang meninggal dunia, ini biasanya keluarganya mengadakan tahlilan, kita semua sebagai tetangga ikut mendoakan. Ini kegiatan atau tradisi ini sesuai dengan trikon, yaitu asas konsentris, menghargai semua manusia tanpa memandang status sosial. Dengan kebiasaan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap budi pekerti yang luhur, kebersamaan, dan empati antar sesama. Tradisi nyadra ini biasanya kita sebelum Ramadan ini ada kegiatan ziarah kubur. Setelah itu kita makan bersama. Makan bersamanya ini jadi warga membuat tumpeng. Jadi terus makan bersama. Ini kegiatannya memiliki nilai religius dan juga gotong royong. Untuk poin 3, kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah ini adalah contohnya di dolanan, Ibu. Untuk dolanan, ini dapat dijadikan sebagai contoh dalam penerapan pembelajaran kelompok maupun individu di sekolah dan pada tujuannya adalah membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong, mandiri, kreatif, dan kerjasama. Ajaran ini juga sesuai dengan budi pekerti yang tidak lepas dari trilogi Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangun Karso, Tutuwuri Handayani. Untuk penerapannya sendiri di sekolah dari Bobak Sodor ini adalah kerjasama misalnya di tugas kelompok. Siswa bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, kemudian gotong royong. Saat piket di kelas, siswa dapat bergotong royong. Kemudian kerjasama, nilai kerjasama bisa diterapkan saat ekstrakurikuler, contohnya saat membuat dragbar di ekskul pramuka. Kemudian untuk kreatifnya ini bisa diterapkan siswa dalam kegiatan praktek, misalnya di SBK siswa diminta praktek mungkin membuat
patung itu membutuhkan kreativitas siswa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain terkait hasil diskusi kelompok kami. Cukup. Oh ya. Bu Fasil, ini katanya sudah cukup sehingga saya cukupkan untuk presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang telah melakukan presentasi dengan baik ya. Terima kasih kepada Bu Upi yang telah melakukan presentasi kelompok 1. Nah, kalau boleh saya menyampaikan bahwa tadi oleh kelompok 1 di sana ada apa namanya? budaya lokal yang berupa nyadran ya. Nyadran yang biasanya dilakukan sebelum puasa atau ya kalau tidak salah ya. Itu memang bisa apa ya istilahnya menyatukan. Biasanya orang-orang yang dari luar kota disempatkan untuk pulang ya ke desa untuk nyadran melakukan nyekar ya ke leluhurnya. Itu jika diterapkan dalam filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu kita bisa apa ya istilahnya membangun kerjasama ya, kemudian apa namanya bentuk tanggung jawab juga itu ya karena mereka menyempatkan dari luar kota untuk pulang dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu untuk penguatan ruang kolaborasi siang ini. Nah, saya setelah pembelajaran ruang kolaborasi yang kedua ini, mohon Bapak Ibu mengisikan refleksi bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran modul 1.1 ini dan pelajaran apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan dan bisa Bapak Ibu terapkan untuk anak didik di sekolah masing-masing. Ini akan saya bagi link Jamboard di chat box. Silakan Bapak Ibu isi, nanti akan saya tayangkan ya, saya share screen. Silakan ditulis perasaan dan pelajaran yang bisa diambil dari modul 1.1 ini. Akan saya tayangkan untuk link Jamboard-nya. Ya. Apakah bisa dibuka, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Udah. Ya. Silakan diisi. Ya. Terima kasih yang sudah memberikan refleksi perasaannya setelah pembelajaran di ruang kolaborasi 2 ini. Ini ada yang merasa senang ya. Kemudian pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah kita melaksanakan ruang kolaborasi ini? Ya, alhamdulillah sepertinya semuanya merasa senang ya dengan kegiatan ruang kolaborasi yang kedua ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk tadi presentasi yang sudah kita bahas ya, sedikit masukan dari teman-teman mohon diperbaiki. Jangan lupa nanti untuk diunggah ke LMS untuk masing-masing CGP ya, meskipun itu tugas kelompok, silakan diunggah per individu dan perhatikan due date-nya supaya tidak terlambat. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kita foto bersama ya. Tadi semua kamera mohon dinyalakan. Ya. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh.